Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Rasulillah nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Ketika zaman saat ini orang serba inginnya instan, ada mie instan, ada bubur instan, akhirnya doa pun inginnya instan. Orang kalau mau doa, doanya pagi hari, inginnya sore terkabul. Kalau nggak terkabul, nyalahnya Gusti Allah. Oh, Allah ini ndak senang sama kita, Allah ndak cinta sama kita, Allah ndak ngerti sama kita. Akhirnya semua tertuju kesalahannya kepada Gusti Allah. Nah, inilah kita terkadang. Semua serba cepat, pengennya cepat. Nah, ketika zaman serba cepat ini, orang dituntut untuk ikut dengan perkembangan yang cepat, seperti adanya sekarang AI, yang AI itu menghilangkan proses yang harusnya ada proses, akhirnya proses itu hilang karena sebuah tuntutan untuk semuanya serba cepat. Nah, ketika kita tidak mampu mengendalikan diri kita, maka yang ada adalah kita bisa saja terburu-buru. Akhirnya terkadang kita kebablasan. Disinilah jemaah sekalian, ada sebuah momen bahwa dalam hal ini kita butuh rem untuk diri kita, untuk menanggulangi sebuah keburu-buruan ini, kebablasan ini, yang dalam hari ini Allah membuatkan momen yaitu bulan Ramadan ini, sebuah momen di mana Allah mewajibkan kita puasa, yang puasa itu sebagai rem untuk kita. Rem untuk apa? Mengerem hawa nafsu kita. Kalau biasanya nafsu amarahnya bergejolak, direm. Oh, sekarang puasa mengerem hawa nafsu kita untuk ghibah, lisan kita berkata kotor, kita rem, kita sedang berpuasa, takut kalau puasanya terkurang pahalanya. Mengerem keinginan kita untuk menguasai dunia. Kadang kita cari dunia terus. 1 tahun lamanya, 12 bulan kita mencari dunia. Allah minta 1 bulan, bukan 6 bulan, cuma 1 bulan. Dari 12 1 tahun itu Allah minta 1 bulan. Untuk apa? Untuk ngerem. Sudah, berhenti dulu, pelan-pelan. Untuk apa? Ayo kita sisihkan waktu kita untuk akhirat kita. Kita sisihkan untuk Allah, untuk ngerem. Karena kalau kemudian kita tidak ngerem, maka akhirnya kebablasan. Dan ketika kebablasan inilah yang mengerikan. Karena seseorang yang mampu mengendalikan dirinya dengan rem, maka orang tersebut akan tenang. Sebagai contoh perumpamaan, kalau orang itu naik motor yang ada remnya dan naik motor yang tidak ada remnya, manakah di antara mereka yang tenang? Pasti kita akan mengatakan orang yang naik motor pakai rem itu akan tenang, berbeda dengan orang yang tidak pakai rem. Dan ketenangan itu kalau kemudian kita aplikasikan dalam realita kehidupan dunia kita dalam beragama, tenang itu identik dengan penghuni surga. Kalau kemudian ada sebuah kalimat para ulama, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala anhu, ketika mengatakan inna fil dunya la jannah may lam yadkhulha lam yadkhulul jannah.
Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Orang yang belum mampu masuk surga di dunia, maka dia tidak mampu masuk surga di akhirat. Tidak bisa nyicipi surga di akhirat. Ini yang ditakutkan. Kalau orang kemudian tenang di dunia, tenang dengan aturan Allah, disuruh puasa, disuruh sholat, mau sholatnya juga tenang, tidak cepat seperti buruk. Kalaupun puasa dia tenang, kalau sedekah pun juga dia ikhlas, maka ketenangan itu akan membuahkan ketenangan nanti di akhirat. Maka berbeda dengan orang yang tidak punya rem, yang hawanya nggak tenang di dunia ini. Ketika disuruh begini nggak mau, dilarang begini juga nggak mau. Hati-hati, ini bukan akan menjadikan kekhawatiran, ketakutan, dan ini menjadi sebuah identitas orang-orang yang penghuni neraka. Itu serba takut. Ada sebuah kalimat, ada sebuah ayat Al-Quran ketika Allah mengatakan asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan manusia itu kefakiran, miskin, sehingga ketika ditiupkan kalimat miskin kepada orang-orang akhirnya takut miskin, akhirnya mencari dunia terus, takut nggak bisa makan, takut miskin, takut nggak keduman, akhirnya ikutan ngambil hak orang lain. Ketika sudah takut, ya'murukum bil fahsya, maka dia menginginkan, menyuruh manusia untuk berbuat mungkar, apapun diterjang untuk menyapai keinginannya. Halal haram tidak peduli, ini mendolimi manusia juga tidak peduli. Yang penting saya senang perkara saudara, teman ataupun tetangga itu miskin, itu lapar, yang penting saya senang. Perkara dolim sama Allah nanti tidak usah ngurus. Inilah bisikan setan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, dari sinilah inilah fungsinya rem kita, bahwa rem itu untuk mengendalikan diri kita di Ramadan ini. Sebuah perumpamaan yang lain, bahwa di antara kita ketika diberikan sebuah pilihan, manakah yang kemudian kita pilih ketika kita diberikan dua pedal, satunya pedal gas, satunya pedal rem? Pasti banyak di antara kita yang lebih senang memencet pedal gas, bukan pedal rem. Sebagai contoh perumpamaan saja, ketika kita diberikan penawaran dua motor, ada motor yang cc-nya motor butut dengan cc 100 cc dan ada remnya. Terus ada tawaran yang lain, pilihan yang lain, motor dengan yang mewah, yang bagus, yang sporty, cc-nya 250 cc tanpa rem. Manakah yang kemudian kita pilih? Sebagian banyak orang pasti akan memilih yang seperti ini karena modelnya bagus, cc-nya juga 250 cc. Kalau jalan pakai ini pasti cepat. Inilah banyak di antara kita, banyak yang memilih 250 cc tanpa rem. Sedikit sekali orang yang memilih 100 cc dengan rem, karena nggak nyampe ini. Orang akan berpikiran sudah ambil saja yang 250, nanti dikasih rem. Nah, ini sama perumpamaannya, sudahlah kalau di dunia mumpung masih muda, cari dunia sebanyak-banyaknya. Nanti perkara tobat belakangan. Nanti kalau ikut pengajian, sudah nanti pengajian sama orang-orang tua, nanti sudah tua saja. Coba lihat kalau jamaah itu di masjid, siapakah banyak yang tua atau muda? Banyak yang tua. Nanti kalau sudah tua saja dikasih rem, ngeremnya nanti kalau sudah tua, nanti nggak kebagian. Inilah pikiran kita. Banyak yang lebih suka ketika menancapkan, nginjak pedal gas daripada pedal rem. Sama seperti sebagaimana Allah Rasul katakan, wa khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bis syahawat.
surga itu diberikan sampul packaging yang tidak nyaman, tidak bagus, jelek, menyakitkan, gak nyaman. Nah, sementara casing, sampul, packaging untuk neraka asyahwat, sebuah yang menarik, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Nah, sementara dalamnya adalah hal yang azab, yang tidak nyaman, yang justru menyakitkan. Dari sini, jamaah sekalian rahimakumullah, maka mari di bulan Ramadan ini kita jadikan Ramadan kita momen untuk kita ngerem amarah kita, mengerem lesan kita, mengerem dari hawa nafsu untuk mencari dunia yang begitu mengganggu kita atau menguasai kita. Kita rem. Dan salah satu di antara hikmah puasa Ramadan itu bukan kemudian hanya menahan makan dan minum saja, tetapi salah satunya adalah menahan diri untuk sifat kehewanan kita. Sifat hewan itu ada dua, yaitu satu, orientasinya cuma dua, perut dan di bawah perut. Kalau kemudian kita di bulan Ramadan ini masih kemudian mengutamakan perut dan di bawah perut, maka kita tidak lebih baik daripada seekor hewan. Maka sekali lagi, mari kita jadikan Ramadan ini momen untuk kita ngerem, mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita, sehingga Ramadan ini puasa kita menjadi puasa yang bermakna. Dan tujuan ketika Allah menyebutkan atau mewajibkan kita berpuasa ini menjadi hamba yang muttaqin, sampai sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Baik, barakallahu fikum wal afu minkum wa dumtum fawqa warahmatullahi wabarakatuh.